Horasma dihita saluhutna. Hamuaka inanami na hinaholongan. Pajupang mamusia hita di acara sermon seksi perempuan HKBP Bandung Reformanda Kamis 4 Juni 2020. Tepat sada marohata martangyang mahita pasahaton sermotaun tu asidot holong ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Amen. Marinde mahita sian bukit de nomor 100 sia ayat sada tambah ayat tolu saya songgopi hamion. Saya songgopi hamion aleton di perbadia saya ajari matok tong hamion huhut paria martangi yang tutu hata asa tok tong oloana jol manisiape sai sondangi maluhutna asa olo sasude rotu Yesus si palua rarat ban haraja onam tu saluhut manusia. Martang yang mahita mauliate mah di pasah rohanami tuho Tuhan na toktong satia marmudu ngulu nami. Di sermon seksi perempuan obason sian bagas nami ganup rohami marsar mamuji pasang pokok Tuhan. Mian moho di rohanami asa talup hami lama muji pasang pokok dohot patanakon hatam nagabi hagogod di hami di ngulu nami di hasyanganon asima roham di hami. Amen. Mo kaina nami hatani debata si patanakota di sermon perempuan sadarion ima nata surat di 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Judulnya Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu kepada Allah, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Keterangannya bagi kita semua, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 16 menjadi satu acuan standar kehidupan orang Kristen, standar kehidupan kita. Hidup orang Kristen berpatron kepada Yesus. Dalam budaya kita, orang Batak, ada pepatah yang menggambarkan hal ini, yaitu Dang dau tubis yan bonana. Begitu juga dalam pepatah Inggris, like father, like son. Demikian juga dalam ilmu pendidikan dengan teori hereditas. Orang tua mewariskan sifatnya kepada anaknya. Inilah yang mau diangkat nas ini kepada kita. Muncul pertanyaan, apa memang sudah demikian? Kalau tidak, bagaimana ini sebenarnya? Siapa yang salah? Kalau perilaku kita tidak seperti orang tua kita. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Girgirdo ia todi, galedo ia daging. Dari ungkapan ini, kita mengetahui bahwa ada faktor pengendali dalam hidup manusia, yaitu keinginan roh dan jasmani. Secara umum, keinginan roh adalah baik, benar, sedangkan keinginan jasmani sebaliknya. Pengaruh mana yang lebih kuat? Pengaruh mana yang lebih besar? Itulah dominan warna hidup kita. Muncul pertanyaan, apa memang demikian? Tanpa menyangkal argumentasi di atas, firman Tuhan ini mengajak kita untuk meletakkan segala yang ada dalam hidup kita kepada kasih karunia yang dinyatakan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Hidup menurut teladan Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita telah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia ke dalam kehidupan yang bermakna. Bisa kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan memahami ini, maka sudah seharusnya hidup kita terarah dan seturut dengan kehendak Dia yang telah menebus kita, yakni hidup dalam kekudusan, seperti dirinya, dan hidup dalam kasih persaudaraan, karena kita semua telah dipersatukan di dalam penebusannya. Lebih tegas lagi dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dengan menyadari keberadaan kita ini, yaitu telah ditebus dan telah menyucikan diri di dalam ketaatan kepada kebenaran, maka kita dimampukan dan memiliki kekuatan untuk hidup dalam kekudusan dan kasih. Hidup kudus yang dimaksud di sini adalah pola hidup yang terpisah dengan kehidupan fasik dunia. Dipisahkan untuk melakukan kasih, melayani, dan menyembah Allah. Hidup kudus juga menjadi salah satu maksud dari pemilihan Allah atas hidup kita. Hidup kudus itu juga tidak terlepas dari karya Roh Allah yang membebaskan jiwa kita dari dosa, sehingga kita mampu hidup dan tinggal di dalam kasih. Pola hidup inilah yang dilihat Rasul Petrus dari pribadi Yesus, dan kemudian dijadikan sebagai pola hidupnya, dan juga menjadi suatu upaya atau mandat yang terus-menerus harus diperhatikan dan dilaksanakan. Pola hidup kudus dan mengasihi inilah yang dirasakan Petrus ketika Yesus menerima dirinya, sekalipun ia telah menyangkal Yesus.
Pola hidup kudus dan kasih inilah yang kemudian menghantar Petrus sampai akhir hidupnya, sehingga ia rela mati untuk memberitakan Injil keselamatan oleh Yesus Kristus. Bapak, ibu-ibu sekalian, saat ini pola hidup kudus dan kasih ini mendapat tantangan dari dunia sekuler. Sebaliknya, pola hidup kudus dan kasih ini menjadi jawaban atas kerusakan dan kekacauan dunia saat ini. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan pola hidup kudus dan mengasihi, niscaya kehidupan umat manusia dapat kuat dan menang mengatasi pandemi COVID-19. Karena di dalam hidup kudus dan kasih, kita diajak hidup benar, hidup taat, dan tolong-menolong. Disinilah pola hidup kudus dan mengasihi, yang adalah pola hidup Kristus, menjadi jalan dan keselamatan bagi umat manusia. Selamat menjalaninya. Makanya nami, adong suku-sukun na perlu alusatan di bagasan rohata. Yaitu, apakah yang menjadi kesulitan dalam diri kita untuk menjadi orang kudus dan pengasih? Sekali lagi pertanyaannya atau diskusinya untuk kita jawab, untuk kita selidiki di dalam diri kita. Apakah yang menjadi kesulitan dalam diri kita untuk menjadi orang kudus dan pengasih? Demikianlah pertanyaan ini, diskusi ini untuk kita renungkan atau untuk kita jawab. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita dari Bukende nomor 115, ayat yang pertama. Tuhan debata. Tuhan debata, saira motima, daging dohoton dinami, indo pangidoan nami, sai pahi pasbe, hamion sudim. Marilah kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Yang kami puja, yang kami sembah di dalam nama dan di Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami percaya karena penyertaan Tuhan kami hidup dan kami kuat menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami tetap percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terlebih ketika kami pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kami takut, yang membuat kami gentar. Namun kami tetap percaya, bersemangat menjalaninya, karena kami memiliki Yesus, Sang Juru Selamat kami, yang telah menang mengalahkan dunia ini. Demikianlah harapan kami ketika kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami, agar dalam hidup kami hidup kudus, kami hidup mengasihi, sama seperti Engkau di dalam hidup-Mu. Demikianlah Engkau menghendaki kami Tuhan dalam hidup ini, hidup kudus dan saling mengasihi. Itulah kekuatan kami menghadapi tantangan di dunia ini Tuhan. Dan kami juga berterima kasih bahwa Engkau mengutus Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing, agar kami dapat melakukan hidup kudus dan mengasihi itu dalam hidup kami. Tetaplah Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami dalam kehidupan kami, dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, terlebih kepada pemerintah kami yang berjuang terus untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Bersamalah dengan mereka Tuhan. Begitu juga dengan para medis yang mencoba menyembuhkan dan mencari vaksin dari virus COVID pada saat ini. Bersamalah dengan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di atas segalanya itu, ampuni kami dari salah dan dosa kami, agar kami dapat layak datang ke hadapan-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Begitu juga ketika kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami, kiranya Engkau berkenan atas doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas madihita kainang, salam sehat, salam reformanda, masih haulongan. Horas, horas, horas.